Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min sofis sani marhaban bikum fi ta'limina fi darsi al-akhlaq at-tasawuf an mawdu' yani al-qalb wa nafs wa ruh wa nahnu al-an sanata'alam ذلك الموضوع إن شاء الله من هذا الكتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب. وقبل أن نبدأ دراستنا في هذا الصباح هيا نقرأ سورة الفاتحة نهدي أولا إلى كي حجي أحمد شيخو بن حجي عبد الحميد wa ila khususan al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib, asallallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-tafsir wat ta'wil bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Idzan ayyuhat talabah wat talibat samihuni sa'antik baina ladaikum bil lughatil indonesiyyah tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan pertama kali ini dalam pelajaran akhlak tasawuf, Ustadz akan menyampaikan akan tema tentang nafsu, ruh dan juga hati. Salah satu kunci akan baiknya suatu perbuatan maka harus dimulai dari apa yang tersirat dalam hati kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan sama-sama mengkaji dengan kalian semua tentang bagaimanakah cara kita menjaga hati kita agar tetap selalu bersih dan senantiasa taat akan segala yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita selaku hambanya dapat menghindari dan menjauhi diri dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Ustadz untuk menyampaikan tema pada hari ini dengan bertawasul kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya di depan kita semua yang bernama An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Jadi yang perlu kita ketahui, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seorang yang Masya Allah masyhur dalam keilmuannya. Beliau sejak kecil sudah dibutakan matanya oleh Allah, tapi butanya matanya beliau itu tidak menjadikan buta hati beliau untuk menyebarkan dakwah dan juga menyebarkan agama Islam di muka dunia ini. Baiklah, sama-sama kita akan memulai dengan membaca
Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Hibzul qalbi. Wa qasadna al-ana an nadhkura syai'an yasiran fima yata'allaku bil qalbi alladhi huwa sayyidul jawarihi wa malikul a'dha'i wa huwa ma'dinul aqaidi wal akhlaqi wan niyati al-madmumi minha wal mahmudi wala sa'adata fid dunya wal akhirati illa liman tahharahu wa zakahu anil qabaihi warradhaili wa zayyanahu wa halahu bil mahasini wal fadaili. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sama-sama kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengartian dan penjelasan. Jadi tema kita pada hari ini yaitu yang berkaitan tentang hati. Salah satunya yaitu adalah menjaga hati kita agar selalu tetap murni dan juga bersih, agar kita selalu dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan juga hati kita selalu senantiasa bersih dari perbuatan cela, keji dan mungkar. Mari sama-sama kita simak. Wa qasadnal ana, dan kami maksudkan pada saat ini an nazkura, untuk menyebutkan syai'an, sesuatu, yasiran, yang sederhana, fima, dalam apa-apa, yata'allaku, yang berkaitan, bil qalbi, dengan hati, alladzi huwa, yang mana kita ketahui, sayyidul jawarihi, hati adalah tuannya seluruh panca indera, wa malikul a'dha'i, dan hati juga adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Jadi yang dimaksud dari paragraf tersebut dari musannif yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga mencantumkan dalam kitabnya Nasaih Diniyah, yaitu tentang bagaimana hati itu. Jadi hati itu adalah sesuatu yang mana dijadikan kedudukannya itu sebagai sayyidul jawarih. Sayyid yang bermakna tuan, al-jawarih yaitu yang bermakna panca indera, seperti mata, dan juga hidung, telinga, mulut, semua panca indera yang kita miliki itu semua adalah di bawah kedudukannya hati. Maka jika hatinya ia bersih,
hatinya itu suci, maka insya Allah matanya juga suci, hidungnya juga suci, mulutnya juga suci, kupingnya juga suci. Semua panca inderanya juga akan mengikuti sayyidnya. Oleh karena itu, jika hati kita bersih, insya Allah ya panca indera yang kita punya ya akan menjadi panca indera yang baik. Mata kita akan melihat yang baik-baik, mulut kita akan berbicara yang baik-baik, hidung kita akan mencium yang baik-baik, dan kuping kita akan mendengarkan yang baik-baik. Oleh karena itu, ya, kita juga harus senantiasa menjaga hati kita, jangan sampai ternodai. Oleh karena itu juga Sayyidul Jawarih, al-qalbu juga adalah malikul aqda. Kalau al-qalbu hati itu menjadi sayyidnya panca indera, otomatis ya anggota tubuh itu mempunyai raja. Rajanya adalah hati. Tangan ya adalah hambanya hati. Jika hati kita bersih, otomatis tangan yang kita punya, kaki yang kita punya, itu juga semuanya adalah anggota tubuh akan juga menjadi baik. Oleh karena itu, penting hati ini untuk selalu senantiasa bersih, harus tentu juga senantiasa suci. Wahua, dan adapun hati, itu ma'dinul aqaid, adalah sumbernya akidah. Aqaid adalah jamak taksir dari aqidah. Aqidatun, aqidatani, aqaidun. Wal akhlaki, dan juga sumbernya akhlak. Jadi semuanya bersumber kepada hati. Wan niyat, dan juga niat-niat kita semua. Innamal a'malu binniyat. Qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi niatnya, mahalun niat fil qalbi, yaitu tempat sumbernya niat adalah hati. Ketika kita sholat, ketika kita wudu, ya, nawaitul wudu'a, itu dalam hati kita pun tersirat. Ya, usolli itu juga harus tersirat dalam hati kita bahwa kita ingin melaksanakan ibadah sholat, dan juga kita ingin melaksanakan yaitu ibadah wudu seperti itu. Wan niyati, tapi di sini an-niyat al-mazmum, yaitu niat yang tercela, itu juga sumbernya dari hati. Minha ay minal qalbi. Wal mahmudi, dan juga niat-niat yang terpuji. Contohnya ingin niat sedekah atau niat berbuat baik, ya, seperti itu. Wala sa'adata, dan ketahuilah tidak ada kebahagiaan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, illa, kecuali, liman, bagi orang, toharahu, yang selalu membersihkan hatinya, wazakahu, dan mensucikan hatinya, anil qobaihi, dari perbuatan-perbuatan jelek, warrodhaili, dan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dalam hal ini yaitu jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya kita selalu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Ya, alhamdulillah kita sama-sama mempunyai hati yang dapat kita bersihkan. Kita perlu ketahui juga tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau hatinya tidak pernah kotor. Kenapa? Karena ketika kecil beliau sudah hatinya dicuci oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dicuci, diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari emas, dan juga airnya dari air Zam-Zam. Kemudian setelah dicuci, malaikat Jibril mengambil seonggok daging, seonggok mudghah, yang dimana itu adalah mahalus syaitan.
Jadi kita perlu ketahui bahwa dalam hati kita ada suatu titik bahwa di situ adalah tempatnya syaitan. Maka ketika hati kita sedang bersih, insya Allah ya mahalus syaitan pun pergi dari hati kita. Oleh karena itu jangan sampai hati kita dikuasai oleh mahalus syaitan. Kita harus selalu banyak-banyak beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa zayyanahu, dan tidaklah ada kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali bagi orang zayyanahu yang selalu menghiasi hatinya. Menghiasi hatinya dengan apa? Dengan istighfar, dengan selalu husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Wahalahu, dan juga orang yang selalu memurnikan, mensucikan bil mahasin, dengan cara bagaimana, yaitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, membantu orang, ya, berbakti kepada orang tua, berhusnuzon dengan orang lain, sering bersedekah. Dengan cara itu insya Allah hati kita bakal bersih dan suci. Wal fadail, dan mengerjakan fadilah-fadilah, mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Puasa Senin Kemis, sholat duha, baca surat Al-Waqiah setelah asar, baca rotibul haddad, zikir pagi siang malam. Insya Allah hati kita akan selalu bersih dan suci. Allah pun akan membantu kita untuk menjaga hati kita semua. Anak-anakku semuanya, di sini juga pun Allah menjelaskan bahwa menjaga hati itu juga telah Allah terangkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan ataupun ketakwaan. Jadi hati itu mendapatkan ilham dari Allah, ya, bahwa wahai hati, jika engkau ingin berbuat baik, maka aku akan ilhamkan kepadamu itu jalan kebaikan. Tapi kalau kamu ingin berbuat buruk, itu juga mendapatkan ilham. Fad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh benar-benar beruntung. Kita ketahui kalau seandainya aflaha, ya, dari segi nahwu sharafnya itu adalah fi'il madhi yang artinya telah dilakukan, maka jika didahului dengan qad itu benar-benar sangat-sangat beruntung. Jadi kalau kita ketahui kalau seandainya qad setelahnya fi'il mudhari artinya jarang, ya. Qad yaflahu man zakaha, misalnya seperti itu. Maka jarang yang beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Tapi di sini Allah berikan dengan fi'il madhi. Berarti artinya bukan jarang, tapi malah justru benar-benar. Jadi qad di sini dinamakan sebagai harfut taukid, yaitu huruf untuk menguatkan. Jadi maksudnya di sini adalah benar-benar telah beruntung orang yang selalu mensucikan akan hatinya, akan dirinya, akan jiwanya. Seperti itu. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar telah merugi, yaitu khaba, orang yang selalu mengotori, man dassaha, akan hatinya. Ya, wa qad khaba, dan benar-benar telah rugi, mandasaha, siapa, yaitu orang yang selalu mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan bermaksiat, dengan melihat apa-apa yang Allah telah haramkan kepadanya,
dan juga kepada hatinya yang selalu berburuk sangka kepada orang, maka hatinya tersebut telah ia kotori dengan sendirinya. Nauzubillah summa wal iyazubillahi min zalik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal akhlaqal mazmumata wal khisalal mamkutata fil qalbi kathiratun wa kadzalika al akhlaqul mahmudatu wal khisalul mahbubatu allati yanbaghi lil mu'mini ayyuhalliya biha qalbahu kathiratun aidan. Yang artinya, summa kemudian perlu kita ketahui juga, innal akhlak, sesungguhnya akhlak-akhlak, sifat-sifat, karakter-karakter, al-mazmumata yang tercela, wal khisala dan kebiasaan-kebiasaan, al-mamkutata yang dibenci, fil qalbi dalam hati, itu kasirotun sangatlah banyak. Jadi kasirotun di sini kedudukan nahwunya dia menjadi khobar. Innal akhlaqa al-mazmumata wal khisal al-mamkutata itu menjadi isim inna. Oke. Jadi perlu kita ketahui maksud dalam hal tersebut adalah sesungguhnya di dalam hati ya akhlak-akhlak sifat tercela dan juga kebiasaan buruk itu banyak sekali kita dapatkan. Wa kadzalika dan begitu juga al-akhlaqul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, wal khisalul mahbubah dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membantu orang tua, berkata yang baik, sabar, ikhlas. Itu juga banyak di dalam hati kita temukan. Tapi di sini allati yang mana yang bagi seyogyanya atau wajib lil mukmin bagi seorang mukmin ayyuhalliyaha untuk segera memurnikan biha dengan akhlak-akhlak tersebut qalbahu akan hatinya kasirotun banyak aidon juga. Jadi seyogianya kita perlu ketahui dalam hati kita ada akhlak yang tercela, ada juga akhlak yang terpuji. Maka bagi sewajibnya kita seorang mukmin segera membuang yang buruk dan mengisi hati kita dengan perbuatan yang terpuji. Itu maksud dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Aqulu syukran katsiran, aktafi huna kalami fi darsi akhlaq tasawuf. Asallahu ayanfa'ana bi ulumi hadzal kitab wa anna wa'asallahu ay yusahhila umurana fi talabil ilmi wa nailil barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran lakum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.